Bismillahirrahmanirrahim. Jalankan Allah dengan sebuah pernyataan. Namun pernyataan ini statusnya hadis dhaif. Saya sudah sebutkan di depan, ini hadis dhaif. Artinya jangan diyakini itu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak Pak menyampaikan hadis dhaif? Menyampaikan hadis dhaif asal ada keterangannya, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana para ulama mengumpulkan hadis yang statusnya tapi dikasih keterangan. Hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, palsu, hadis ini bermasalah dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada keterangan, kemudian disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian tanpa diberi keterangan, ini hukumnya dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku dan dia punya dugaan hadis itu adalah hadis dusta, fahuwa ahadul kadzibain, maka berarti dia salah satu di antara pendusta. Disebut sebagai pendusta ketika ada orang menyampaikan sebuah riwayat yang dhaif, hadis yang palsu, tapi dia biarkan. Maka yang kayak gini hukumnya terlarang. Namun kalau kita menyampaikan ini ada sebuah hadis tapi statusnya dhaif, dikasih keterangan, para ulama sejak masa silam sudah sering melakukan seperti itu. Bulughul Maram misalnya. Bulughul Maram itu karya siapa, Pak? Siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam Bulughul Maram ada nggak Pak hadis dhaif? Ada. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar ngasih keterangan, wa fihi dha'fun, dalam hadis ini terdapat sisi kelemahan. Itu sering sekali beliau seperti itu. Karena menyampaikan hadis dhaif dengan diberi keterangan itu tidak dilarang. Baik. Lalu kenapa hadis ini tetap disampaikan padahal itu dhaif? Sebab maknanya benar. Meskipun itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika maknanya benar, boleh nggak disampaikan? Boleh. Seperti misalnya Anda punya kata pepatah, baik datang dari Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Dan kata pepatah ini benar dari sisi makna. Boleh nggak kita sampaikan kata pepatah ini, Pak? Boleh. Kita sampaikan sebagai nasihat, kita sampaikan sebagai pesan yang baik, karena di situ mengandung hal yang istimewa misalnya. Meskipun tidak boleh kita katakan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah, semua sabda Nabi pasti benar, tapi tidak semua kalimat kebenaran sabda Nabi. Dipahami insyaallah? Semua sabda Nabi pasti benar, karena ini terbit dari wahyu. Masjid At-Tabayyun ada di Meruya. Itu sabda Nabi bukan? Bukan. Kalimat ini salah atau benar? Benar ya? Baik. Maka ini kalimat yang benar, tapi dia bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda mungkin bercerita tentang realita yang ada di sekitar Anda. Dan Anda jujur ketika bercerita. Maka nilai dari cerita ini benar, meskipun itu bukan dalil. Karena yang kita sampaikan hanya peristiwa yang kita saksikan. Statusnya benar, namun kita tidak boleh mengatakan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua kebenaran itu termaktub dalam dalil. Terutama kebenaran yang berkaitan dengan takdir. Pak, ada banyak sekali realita di alam ini dalam Al-Qur'an. Betul. Ada banyak realita disebutkan dalam Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an tidak mencakup semua realita? Kalau Al-Quran menyebutkan semua realita, berarti Al-Quran itu sama seperti Lauhul Mahfuz.
kitab yang isinya catatan takdir. Dan Al-Quran itu bukan Lauhul Mahfuz. Betul, Al-Quran tersimpan di Lauhul Mahfuz, tapi dia bukan Lauhul Mahfuz. Karena Quran itu bukan kitab takdir. Ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, kejadian seperti dinosaurus, ada aneka binatang-binatang yang besar, itu benar nggak sih? Kok di Al-Quran tidak pernah disinggung? Pak, kalaupun benar, bukan berarti bahwasanya kebenaran itu harus masuk dalam Al-Quran. Karena Quran itu bukan kitab sejarah. Memang ada sebagian sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi tidak semua sejarah ada dalam Al-Quran. Hanya sejarah tertentu yang dipilih oleh Allah dan Allah taruh dalam Al-Quran. Masih banyak kejadian di masa silam yang nggak diceritakan dalam Al-Quran. Kalau Quran menceritakan semua kejadian masa silam, tebelnya nggak segitu, Pak. Itu buku yang tidak mungkin masjid ini nggak muat untuk menampungnya, saking banyaknya kejadian di masa silam. Baik. Karena itu di sini kita perlu membedakan antara kebenaran dengan dalil. Semua dalil itu pasti benar, tapi tidak semua kebenaran dicantumkan dalam dalil. Dipahami ya? Baik.